Hai semuanya, kembali lagi di channel kami. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini Mimin mau ngasih satu cerita drama yang romantis dan bikin kamu penasaran. Tapi sebelumnya, jangan lupa like and subscribe ya. Karena like and subscribe itu gratis. Biar kami terus semangat bikin ulasan cerita drama yang seru-seru. Nggak usah lama-lama, yuk kita langsung ke ceritanya. Cus! Namanya Han Sujin, gadis desa kecil di tepi laut Namhai, yang setiap hari hidupnya dimulai dengan bunyi ombak dan berakhir dengan langit jingga di atas air. Ia sederhana, ceria, dan selalu tersenyum. Namun di balik senyum itu, ada rasa lelah yang tak pernah ia katakan pada siapapun. Setiap hari, Sujin mengantarkan hasil tangkapan ayahnya ke pasar, menatap laut yang sama, dermaga yang sama, dan mimpi yang sama yang belum juga berubah. Mungkin suatu hari aku bisa pergi jauh, keluar dari desa ini. Tapi pagi itu berbeda. Sebuah kapal pesiar putih besar berlabuh di dermaga kecil desanya, sesuatu yang belum pernah terjadi seumur hidupnya. Dari kejauhan, Soojin melihat seorang pria turun dari kapal itu. Berpakaian rapi, wajah dingin tapi elegan, langkahnya tegas, dan entah mengapa pandangan mereka sempat bertemu. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat jantung Sojin berdetak lebih cepat. Ia tak tahu bahwa pria itu adalah Kang Min-jae, CEO termuda perusahaan kapal pesiar terbesar di Korea. Dan lebih dari itu, ia tak tahu laut yang selama ini menjadi sahabatnya akan menjadi saksi cinta yang mengubah hidupnya selamanya. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang ke desa. Pemerintah akan membebaskan lahan pesisir untuk dijadikan kawasan wisata mewah. Proyek itu dipimpin langsung oleh perusahaan milik Kang Min-jae. Bagi warga desa, itu berarti kehilangan rumah. Bagi Soojin, itu berarti kehilangan kenangan. Saat rapat warga, perwakilan perusahaan datang, dan di antara mereka ada Min-jae. Tatapan mereka kembali bertemu, kali ini bukan di dermaga, tapi di ruang pertemuan penuh amarah dan ketakutan. Soojin berdiri, suaranya bergetar tapi tegas. Laut ini bukan sekadar tanah, ini hidup kami. Min-jae diam. Ia terbiasa menghadapi orang yang menentangnya, tapi tidak dengan cara seperti ini. Tatapan gadis itu tidak membenci, hanya meminta dimengerti. Dan entah mengapa, sejak hari itu, Min-jae mulai sering datang ke desa. Alasannya, mengawasi proyek. Tapi siapapun yang melihat cara ia memandangi Soojin, tahu bahwa alasannya bukan hanya itu. Hari demi hari berlalu, Min-jae mulai mengenal kehidupan desa. Ia membantu para nelayan menurunkan jaring, memberi peralatan baru untuk kapal tua, bahkan duduk di warung kecil milik Soojin, meminum kopi instan murahan dalam gelas plastik. Kopi ini pahit, katanya, tapi rasanya nyata. Soojin tertawa. Ya, karena di sini kami tidak butuh rasa mewah. Kami hanya butuh jujur, dan sejak hari itu, mereka mulai berbagi kejujuran yang tak pernah mereka miliki di dunia masing-masing. Soojin bercerita tentang ibunya yang hilang di laut saat badai, tentang bagaimana ia membenci laut, tapi juga tak bisa meninggalkannya. Min-jae membalas dengan kisah ayahnya, yang meninggal di kapal pertama perusahaan mereka. Laut ternyata menjadi luka yang sama bagi mereka berdua. Tapi dari luka itu, tumbuh sesuatu yang pelan-pelan menghangatkan hati mereka. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Desa mulai berubah. Orang-orang berbisik, gadis itu dekat dengan orang perusahaan. Jangan-jangan dia menjual tanah kita. Soojin mulai dijauhi. Ia merasa bersalah, walau tak tahu salahnya di mana. Dan Min-jae terjebak antara cinta dan tanggung jawab.
direksi perusahaan menekannya agar proyek segera dimulai. Jika tidak, seluruh kontrak bernilai miliaran won bisa hancur. Suatu malam, di dermaga tempat mereka pertama kali bertemu, Min-jae datang dalam diam, wajahnya tampak lelah. "Soojina, jika aku tak bisa menghentikan proyek ini, maukah kau tetap menungguku?" Soojin menatap laut yang gelap. "Aku tak akan menunggu seseorang yang berusaha menyelamatkanku, tapi kehilangan dirinya sendiri." Dan malam itu, kapal pesiar putih itu berangkat tanpa janji, tanpa kata perpisahan. Hanya ombak yang menghapus jejak langkah mereka di pasir. Bulan demi bulan berlalu, tak ada kabar dari Min-jae. Proyek tetap berjalan, tapi anehnya tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Tak ada alasan resmi, tak ada pengumuman, hanya gosip yang beredar bahwa sang CEO muda menolak menandatangani perpanjangan proyek dan mengundurkan diri dari jabatannya. Warga desa bersorak bahagia, tapi Soojin hanya berdiri di tepi laut, memegang secangkir kopi dingin yang sudah kehilangan rasanya. Suatu sore, seorang pria datang dari Seoul membawa surat. Katanya, dari Tuan Kang Min-jae. Di dalamnya ada selembar surat pernikahan, sudah ditandatangani, dan sebuah kunci kecil berbentuk jangkar. Hanya ada satu kalimat tertulis di sana. "Aku sudah kehilangan laut sekali. Aku tak ingin kehilangan rumahku lagi. Rumahku adalah kamu." Soojin menangis tanpa suara, karena untuk pertama kalinya ia menyadari cinta sejati tidak selalu datang dengan pelukan, kadang hanya meninggalkan janji yang dijaga oleh waktu. 2 tahun berlalu, desa Namhae kini lebih tenang, dan di pelabuhan kecil itu berdirilah kapal pesiar sederhana berwarna putih, lebih kecil tapi indah. Di haluannya tertulis nama Soojin Star. Konon, kapal itu hanya berlayar sekali setiap tahun, pada tanggal yang sama, tanggal saat Min-jae terakhir kali terlihat. Setiap kali kapal itu kembali, seorang gadis bergaun putih selalu menunggu di ujung dermaga, menatap laut dengan senyum yang tenang. Orang-orang bilang, dia sudah menikah, tapi tak ada yang tahu dengan siapa. Ada yang bilang Min-jae sudah meninggal di laut. Ada juga yang bilang, ia masih hidup, berlayar entah di mana. Yang pasti, setiap kali Soojin melihat laut, ia tersenyum lembut dan berbisik, "Kau menepati janjimu, Min-jae. Laut ini akhirnya tak menakutkan lagi. Tapi jika kau melihat lebih dekat ke kapal itu, di ruang kapten yang tertutup tirai, ada foto seorang gadis tersenyum memegang keranjang ikan, dan di bawahnya ukiran kecil bertuliskan, untuk Han Soojin, dari pria yang masih berlayar untuk pulang." Dan begitulah, Laut Namhae kini menyimpan bukan hanya kisah perpisahan, tapi juga bukti bahwa beberapa cinta tidak perlu bersama untuk tetap hidup selamanya. Gimana cerita kali ini? Semoga kalian semua suka ya. Jangan lupa like and subscribe, ya. Karena like and subscribe itu gratis. Biar kami terus semangat bikin ulasan cerita drama yang seru-seru. Sampai jumpa di cerita drama selanjutnya. Bye-bye.